Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Zahra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Literasi Media. Baik, untuk nomor 1, mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan? Dari beberapa faktor, yaitu perubahan emosional dan fisik. Jadi, masa remaja ditandai oleh perubahan hormonal yang mempengaruhi perilaku dan emosi, membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, pengembangan otak yang belum matang. Area otak yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan masih berkembang, sehingga perilaku impulsif meningkat. Yang ketiga, ada tekanan sosial dan akademik. Mereka menghadapi tekanan dari teman sebaya dan tuntutan akademik yang dapat menyebabkan stres dan depresi. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Minimnya pengawasan orang tua dapat membuat remaja lebih rentan terhadap perilaku negatif, termasuk pergaulan bebas. Lalu untuk nomor 2, perbandingan antara media konvensional dan media digital. Yang pertama adalah ada kredibilitas. Media konvensional seperti surat kabar dan televisi memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Dengan 63% orang percaya pada iklan di surat kabar. Sebaliknya, media digital sering dianggap kurang kredibel. Yang kedua, akses dan distribusi. Media digital memungkinkan akses informasi secara cepat dan luas melalui internet. Sedangkan media konvensional memiliki proses distribusi yang lebih lambat dan terbatas. Yang ketiga, ada interaktivitas. Media digital menawarkan komunikasi dua arah, memungkinkan audiens untuk memberikan umpan balik langsung, sedangkan media konvensional cenderung satu arah. Untuk nomor ketiga, perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Yang pertama adalah model proteksionis ini menekankan perlindungan industri domestik melalui tarif dan kota untuk mengurangi kompetisi asing. Dan yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal dan melindungi pasar dari pengaruh luar. Dari cultural studies model, mengkaji bagaimana budaya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh media serta kekuatan sosial. Yang kedua, memfokuskan pada dinamika budaya, identitas, dan interaksi global, seringkali dengan pendekatan kritis terhadap dominasi budaya. Kedua model ini memiliki tujuan yang berbeda, satu lebih ekonomi, sementara yang lain lebih sosial dan kultural. Untuk nomor 4, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Konglomerasi media berpengaruh signifikan terhadap opini publik dan demokrasi. Dengan kepemilikan media yang terkonsentrasi seperti MNC Group, informasi yang disajikan seringkali mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi pemiliknya, mengurangi keberagaman pandangan. Proses agenda setting dan framing oleh media dapat mengarahkan opini publik ke narasi tertentu, mengakibatkan hilangnya independensi dan kredibilitas media. Hal ini berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang berimbang, yang esensial dalam konteks demokrasi. Untuk nomor 5, apa itu komodifikasi dan apa saja jenis-jenisnya? Komodifikasi sendiri adalah proses transformasi barang dan jasa yang awalnya dinilai berdasarkan kegunaannya menjadi komoditas yang berharga di pasar. Proses ini menciptakan nilai tukar yang menggantikan nilai guna, seringkali terkait dengan kapitalisme. Jenis-jenis komodifikasi. Komodifikasi isi, mengubah pesan media menjadi produk yang dapat dipasarkan. Kedua, komodifikasi halayak, mengubah peran audiens menjadi komoditas yang dijual kepada pengiklan. Yang ketiga, komodifikasi tenaga kerja, menjadikan keahlian dan waktu kerja sebagai komoditas. Yang keempat, komodifikasi masa kanak-kanak, memperdagangkan pengalaman anak-anak dalam konteks iklan dan media. Yang kelima, komodifikasi nilai, mengubah nilai-nilai sosial menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.